emang sih benar kalau dunia seni itu kerjanya lebih kayak enak, nyantai nggak sih? Betul. Nyantai, kita juga dapat apa yang kita pengen. Terus sesuai passion juga ya nggak sih? Sesuai passion juga, benar. Kalau Kak Ival bilang tadi lebih suka yang banyak bacot, berapa suka Kak Ival hasilkan dari ini bacot-bacot kebacotan? Iya, yang mana dulu nih? Yang MC-nya, yang mananya atau total keseluruhan? Keseluruhan. Kalau keseluruhan ya bisa lah 2 digit dapat lah. Oh, iya. Takut. Iya, dipotong pajak, angsuran, segala macam. Susu, pampers, ya kan? Halo semua, baku dapat ulang di Torang Pecirita. Nah guys, kali ini Torang punya bintang tamu yang, bukan sembarang bintang tamu Komang ini. Ini di atas bintang le, apa? Luar angka apa? Di atas pomet. Pomet. Di atas bintang apa itu yang di luar angkasa? Asteroid. Aduh guys, pokoknya ini dia bukan, ini itu ini. Karena mau dilihat ya, mau baca ya. Dia musisi iya, MC iya, presenter, show director, IO, vendor produksi. Bapak pasti Bapak ini semua borong sama ladang orang atau bagaimana Bapak? Nah, jadi begini, pada zaman itu yang di situ tuh memang banyak. Jadi apa salahnya? Kan intinya masih satu ruang lingkup ya. Iya, masih satu ruang lingkup gitu. Masih DP alasan itu karena masih satu ruang lingkup. Jadi ya borong enteru. Dan ngomong-ngomong, welcome Bapak Ival Mas Loman. Iya, terima kasih. Artis top. Aduh, artis top dok. Dia yang balita kita di TV sebelah. Ini bilang artis top, coba ya kalau cek followernya Rachel ya, lebih banyak Rachel loh. Oh, jadi kalau artis mesti lihat dari follower. Iya dong, sekarang kan patokannya tuh follower gitu. Follower di sini kan baru bulan kemarin nyampe 1K itu. Belum lewat-lewat amat. Pada aku tuh pengalaman dengan tapi guru ini. Di guru lagi. Awalnya dia yang balik. Kok sekarang kita yang mau bertanya pada dia? Nggak apa-apa. Oke guys. Oke. Orang tiba di. Salah acara. Salah acara. Iya. Salah acara. Nantilah kita bahas offline ya. Oke. Jadi Kak, kan seperti yang kita bilang tadi toh. Kak Ival ini supaya lebih menghormati kita panggil Kak Jo. Oh, bebas lah. Karena ini tapi guru jauh kok ini. Aduh. Kak Ival ini kan rupa kita bilang tadi, hampir semua dunia kan peluk nih rasa-rasa. Yang paling Rachel penasaran, yang paling Kak geluti ini sebenarnya apa nih untuk sekarang? Untuk yang sekarang sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Karena urus anak. MC itu suka. Jadi musisi atau jadi vokalis salah satu band ya, nggak usah disebutin lah, titik tengah. Iya. Oh, disebutin ya. Ya udah. Terus IO segala macam. Sebenarnya basicnya adalah saya suka dengan pekerjaan itu. Jadi membuktikan bahwa ada filosofi atau quote-quote keren kan yang bilang cintai pekerjaanmu gitu kan. Nah, kebetulan saya mencintai semuanya. Seperti itu. Iya, basicnya adalah cinta dulu sama pekerjaannya. Jadi buat teman-teman semua ya, kalau misalnya mau bekerja ya cintai aja pekerjaannya udah. Iya, setuju. Seperti itu. Makanya jadi banyak nih, karena kan di MC udah dapet nih, cintanya udah penuh nih, pindah lagi ya ke band. Ben cintanya udah penuh nih, pindah lagi ya ke Iyo gitu. Dia cintanya tuh banyak, sadis. Kalau cinta biasanya kalau yang identik dengan cintanya banyak ini play. Ya, nggak gitu juga, konsepnya. Kehidupan percintaannya banyak ya, cinta-cinta. Kebetulan enggak. Istri berapa? Istri satu aja, tambah-tambah ya. Jangan tambah-tambah ya, satu aja udah. Tahu kan ada yang nambah. Enggak. Mantan juga satu ya. Iya, dia doang. Satu lusin. Ya ketahuan satu. Aduh. Kalau rupa Kak Ival. Kak Ival sebenarnya mulai terjun di dunia seni sejak kapan? Nah, jadi pada saat itu di tahun 2006 ya. 2006 pertama kali tuh. Pertama kali suka awalnya itu dari band malahan.
dari jadi band. musisi dulu nih ya. Musisi dulu. Nah itu ada salah satu band, vokalisnya tidak ada dan mereka harus ikut festival. Dipanggil gitu, dipanggil, Val, lu bisa nyanyi kan? Oh iya bisa. Oh jadi kasihan ini cuma orang panggilan dan awalnya. Iya seperti itu. Sampai sekarang juga sebenarnya panggilan ya. Sampai sekarang panggilan. Gitu. Jadi dipanggil, diajak. Kita mau ikut festival nih. Kita vokalisnya nggak bisa. Lu bisa kan? Bisa nyanyi kan? Oh iya bisa. Pas dicoba nyanyi, waduh kemana-mana nih suara. Awal mula kan gitu. Terus ada beberapa nada-nada tinggi, kalau bahasa bukunya high note. Cile high note. Jadi pada saat itu nggak nyampe, pakailah sistem head voice atau falsetto kan. Nah cuman di zaman itu falsetto belum ngetren. Jadi dianggap wah nggak nyampe nih suaranya. Nyandak tiki nih suara, jadi vokalis dengan suara tinggi tuh pada zaman itu sangat diagung-agungkan, ya kan. Nah, kita kebetulan masuk di vokalis itu nyandak tiki, akhirnya, wih saya turun buat saya di chord, saya turun nih nada, saya turun, ini boleh orang ada latihan, semua gini DP melodi. Nah pada zaman itu juga, kalau latihan melodinya begitu, ya begitu terus di bawah, turun kunci kacau ini kan. Akhirnya ya mencoba menyesuaikan. Nah dari situ belajar namanya penyesuaian, sampai hari ini masih menyesuaikan terus seperti itu. Kalau mau nyanyinya masih sampai sekarang atau? Masih di kamar mandi masih, di kamar mandi masih. Kalau untuk ngeband masih? Udah enggak. Kita sekarang mencoba untuk mengikuti zaman, menyesuaikan balik lagi. Kebetulan fisik juga secara fisik udah mulai ke depan semua nih ya, personil. Jadi kita sadar diri untuk tampil depan panggung live sudah tidak bisa lagi. Jadi kita coba ya tidak live gitu atau tampil streaming dan hasilnya tidak jadi. Baru ngomong yang kita lihat Komang dari Kak Ival ini dari dulu sampai sekarang nih. Kalau kan sudah berapa lama sih? Berapa? So lumayan lama kan ya? Lumayan lama, hampir setahun lah. Hampir setahun ya? Iya kan kalau 6 bulan hampir setahun, 7 bulan hampir setahun gitu kan. Kalau di bawah 6 bulan hampir setengah tahun ya. Iya juga sih. Ini Kak Ival hidup terjadi lebih lama, lebih naik, lebih maju. Sampai purunya kalau maju ini guys. Guys. Janganlah. Dia zotang napas. Dulu Komang kok aja pakai korset. Kayak apa sekarang? Beda. Pada saat itu berat badan nyaris 80. Oke. Kalau sekarang sudah ikut tren workout di rumah ya kan. Jadi sudah di 70-an lebih. Sedikit. Sih mesti kurus kadang. Iya, janganlah. Penampilan harus tetap dijaga. Tidak apa-apa. Kalau orang-orang bilang semakin buncit purus semakin sejahtera itu. Rachel, masalahnya begini. Kalau lemak yang di sini diakomodir dengan rata, ya kan? Artinya ini naik, itu enak ya. Looksnya enak gitu loh. Kalau naiknya cuma di satu sisi kan susah. Mana gitu. apa kalau sugar daddy? Siapa tahu pas bajam di mall pakai daddy. Aduh. Siapa tahu? Daddy-nya iya, sugarnya belum. Ival. Kalau mau bercerita soal dunia seni nih. Oke. Dari kacamata Kak Ival yang nyemplung banget, ini kan bahasanya nyemplung banget ya Kak Ival. Kak Ivalnya kan udah hampir semua bidang digeluti nih di dunia seni. Yang spesial buat Kak Ival apa sebenarnya sampai akhirnya nyemplung banget di dunia seni? Jadi gini, basicnya tadi selain mencintai pekerjaannya, jadi kebetulan saya bukan orang yang hobi dengan bekerja di bagian corporate ya. Artinya harus lurus berseragam, kerja di sebuah kantor, masuk pagi, keluar sore. Tipikal saya bukan seperti itu. Gitu. Dan itu saya bawa akhirnya dapatlah pekerjaannya yang sekarang. Pekerjaan yang di bidang entertain, ya tidak harus 8 ke 5 gitu. Tidak harus office hour. Kebetulan saya bukan tipe orang seperti itu. Lebih suka ya ayo kita ketemuan di mana, kita bekerja bagian apa. Secara seragam juga tidak harus seragam mandatori, harus seragam bebas. Nah, basic dari situ dikasih tantangan sama orang tua, kamu mau jadi apa kerja begini gitu. Oh sempat ditanyain gitu? Sempat sama orang tua ditanyain, disindir-sindir juga kan. Kebetulan bapak salah satu pensiunan perbankan ya, BUMN, bilang, Val di tahun kan masuk kuliah 2006, lulusnya
kebetulan enggak. So tua kok Kang, 2006 kok Mang kita masih main neka di lorong. Jadi lulusnya kebetulan enggak. Saya resign dari kampus ya. Oh, iya. Resign karena nyemplung di dunia seni. Betul, nyemplung ke sini. Dan kebetulan waktu SD dulu saya ingat, waktu SD ditanyain guru cita-citanya apa, Val? Mahasiswa, Bu Guru. Cita-cita saya terpenuhi dong, sudah sebagai mahasiswa, kan tidak sarjana. Gitu. Jadi yang penting mahasiswa. Yang penting mahasiswa. Nah, jadi 2006 masuk, ya suka berorganisasi, suka berkegiatan. Nah, basicnya dari situ semua. Dari seluruh kegiatan yang ditekuni, kalau bilang mana paling dicintai, semua dicintai. Semua dicintai. Yang paling spesial yang mana? Yang paling spesial ya yang pasti yang banyak bacotnya. Itu yang paling spesial. Bicara IO, ketemu klien pasti ada bacotnya juga. Kita ngobrolin konsep, ngobrolin konten, ngobrolin rundown gitu. Bicara show director, kita bikin kontennya, kita ngobrolin dengan tim FOH segala macam. Bicara produksi, ada desainnya karena basic juga pernah jadi mahasiswa arsitek ya, kan nggak sarjana nih. Ya, jadi ada basic konstruksi segala macam, jadi tahu. Tetap ujung-ujungnya adalah ngobrol atau bacot, udah itu aja. Jadi yang disenengin itu ngobrol, benar. Karena emang sih benar, kalau dunia seni itu kerjanya lebih kayak enak, nyantai nggak sih? Betul. Nyantai, kita juga dapat apa yang kita pengen. Terus sesuai passion juga ya nggak sih? Sesuai passion juga, benar. Kalau Kak Ival bilang tadi lebih suka yang banyak bacot, berapa suka Kak Ivalja hasilkan dari ini bacot-bacot kebacotan? Iya, yang mana dulu nih? Yang MC-nya, yang mananya atau yang atau total keseluruhan? Keseluruhan. Kalau keseluruhan ya bisa lah 2 digit dapat lah. Oh, iya. Takut. Iya, dipotong pajak, angsuran, segala macam. Susu, pampers ya kan? Kalau MC dong spesial, MC ya? kan MC. Aduh, berat nih. MC hit. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat ya. Di grup MC Sulut ya. Berapa nih? Ya, kalau kisaran ya dari 1,5 ke atas lah. 1,5 ke atas untuk sampai berapa dong? Jangan yang paling rendah lah yang mahal. Oh, yang paling mahal. Merendah. Galak banget lu orang belakang layar ini lu. Videonya galak banget. Ya udah. Yang paling mahal. Yang paling mahal 2,5 juta sih. Bohong. Iya segitu. Bohong dia. Segitu. Katanya kemarin sempat ngobrol, oh kita sekarang kita tarif soalnya iya segitu. Pasang tarifnya kan? Iya itu yang short time-nya sih 2,5 juta. Short time guys, 2,5 juta. Tapi palingan ya 5 jutaan ke atas lah ya. Enggak nyampe juga sih, tergantung eventnya. Kalau memang event, kalau dikali hari ya dapet. Kalau dikali hari pasti dapet. Tapi menjamin kehidupan nggak sih buat kasih beli pampers anak, kasih beli lipstik tua. Ini satu hal yang sebenarnya ini agak sedikit lagi ya. Mulai agak serius. Jadi mulai ke Ival quote nih. Enggak. Jadi sebenarnya orang-orang kan di sana orang tua pada takut, pada kekhawatiran orang tua wajar lah. Lu mau jadi apa gitu? Dengan kerja di dunia yang seperti ini lu mau jadi apa? Mau dibawa kemana keluarga lu? Tapi alhamdulillah puji Tuhan sampai hari ini mobil udah lunas. Kemudian saya bisa menikah dari uang entertainment. Tidak ada dari yang lain-lain, ngumpulin, bisa menikah, bisa hidup layak lah, cukup lah istilahnya dari dunia entertainment. Jadi, dari dunia entertainment. Dari dunia entertainment, full packaging yang tadi ya. Jadi dari MC-nya, dari nyanyinya, dari IO-nya, dari vendornya juga sama gitu. Seperti itu. Berarti buat orang tua di luar sana yang mungkin ada anak-anak, kita bisa bilang begini ndak? Jangan anggap enteng atau jangan pandang sebelah mata dunia entertain. Bener, karena berkembang ya. Jadi kalau menurut yang Ivalia, mulai dari tahun 2010 ke 2019, Manado sudah jadi sebuah destinasi yang luar biasa. Dari segi pariwisatanya, otomatis kalau pariwisatanya udah kebuka, di dalamnya juga akan ngikut semuanya pelakunya. Industri eventnya ngikut, ya kan? Industri entertainment juga ngikut. Terbukti, kafe menjamur kemana-mana, spot pariwisata menjamur kemana-mana. Ditambah dengan program pemerintah ya cocok lah udah, nih kan? Itu 2019. Nah, 2016 ke sini sampai sekarang kita melihat
sekarang banyak banget orang nyari duit, nyari cuannya main game doang. Iya, Berbeda betul, lagi kan? betul. Berbeda lagi. Nah, ini jadi bisa dibilang ini memang harus sinkron. Beberapa orang tua mensupport dalam artian lihat dulu potensinya. Benar nggak sih anak ini akan fokus ke sana? Gitu. Ketika memang fokus ya monggo, selama hasilnya juga baik ya. Gitu. Kalau udah main game terus sampai ada beberapa tuh yang viral sampai koma di rumah sakit nggak makan, nah itu udah berlebihan gitu. Iya, betul. Jadi kita bijak lah bawa diri mau kemana gitu, karena potensi untuk bisa dapat duit sekarang jauh lebih banyak dibandingkan versi zaman 2010 ke bawah. Dan jauh lebih mudah nggak sih? Bener, jauh lebih mudah, bener gitu. Iya, untuk makanya. bisa dapat satu package pisang goroho itu kita nggak harus ribet-ribet kerja kantor, harus bikin apa namanya, kejar target segala macam, nggak perlu gitu. Betul, Kita bisa betul. untuk mendapetin makanan segala macam, tinggal layak nggak layaknya. Yaps, benar banget. Serius kan? Benar. Benar. Karena Kak Ival ini soba bijak-bijak, Nah. matahari seturun bulan Kak Ival. Tuh, Aduh. Kak Ival sadap menghadap begini, mari kita Bu. Aman Bu produser, tidak akan tuh baik. Tenang, aman. Iya Kak Ival, ini kan pandemi tuh. Ya. Karena pandemi ini sejujur-jujurnya nih buat orang-orang yang di dunia entertain, apalagi Kak Ival kan yang MC segala macam IO. Ini apa aktivitas lagi dibatasin di mana-mana nih? Benar. Nah, gimana nih Kak Ival Nah. di dunia entertain? Jujur ya, Untuk kalau di di dunia COVID, entertain pribadi yang mengalami fenomena ini, better 2020 sebenarnya. Waktu zaman masih PSBB. Kenapa di Manado masih ada aktivitas buat event, walaupun itu gathering internal, gathering corporate, gathering instansi apa segala macam, itu masih better ya istilahnya dibandingkan 2021 versi PPKM. Karena kalau mau terus terang versi PPKM sempat beralih profesi, iya benar. beralih kemana nih? Kebetulan ngejualin istri kan masak nih. Oh, oke. Jadi homemade lah, ada bikin produk apa namanya ayam geprek segala macam makanan, bantu promosiin, bikin flyer, manfaatkan follower gitu kan. Iya. Karena emang benar-benar waktu kemarin pas pandemi berarti job lagi Emang nggak ada, tuh. emang nggak ada sama Iya. sekali. Jadi pada saat versi PPKM level berapa itu diumumkan, 4 ya kalau nggak salah ingat. 3 bulan mundur setelah September, ya benar ya. Juni, Juli, Agustus, September. Juli, Agustus, September lah kalau nggak salah ingat. Di 3 bulan itu benar-benar Iya, anjlok banget. tamparan keras. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Jadi mikir gimana nih, how to be survive gitu, untuk bisa menyelamatkan. Nggak usah jauh-jauh, ruang lingkup keluarga dulu. Dari keluarga kerucutin lagi, anak nih gimana nih susunya, pampersnya, Iya, gitu kan. benar-benar. Untung stok mainan udah dibelanjakan dari tahun-tahun kemarin kan, jadi nggak perlu beli mainan lagi dia. Kemar pas PPKM masuk ke Ival anak kayak Pak, bagian-bagian terus kita mainan, minta mainan baru dah atau kita jalan-jalan gitu. Kebetulan mereka tipikal. Oh, didik memang kan? Bukan dari basic dari keluarga mertua, dari keluarga istri. Kebetulan mereka tipikal yang di rumah banget. Oke. Jadi sebelum dirumahkan, kita udah dirumahkan sebenarnya. Jadi udah biasa. Jadi udah biasa dengan kejadian. Sebenarnya bukan dirumahkan lagi, dikamarkan gitu loh. Kita semua aktivitas di kamar segala macam. Kalau mau dibilang, orang bilang, nanti psikologinya terganggu nggak? Alhamdulillah puji Tuhan nggak. Oke. Jadi ada mainan, walaupun mainan itu udah lama, versi lama, ya kita mainin. Yuk, Kak, aku panggilnya kakak sama adik kan. Kak, bongkar, kita pasang lagi. Kita pasang lagi. Jadi kita bikin konten. Biar nggak bosan ya. Benar. Dan itu jiwa showdinya nurun. Nah, satu rangkaian cerita kan, pekerjaan dibawa ke rumah tangga dan dilakuin. Jadi saya juga beranggapan bahwa di rumah tangga itu ya kayak lagi ngurusin satu event. Oke. Cuman eventnya unlimited, nggak ada habis gitu. Ada terus. Ntar ketemu challenge-nya kakak adiknya berantem kan, laki-laki dua-dua nih. Kakak sama adik berantem, challenge-nya apa nih? Gitu. Nah, bersyukur juga basic pernah MC di beberapa event psikologi anak, nutrisi anak, yang dimana orang datang harus bayar untuk ngikut seminarnya pada zaman itu. Nah, saya datang dibayar, dapat knowledge-nya dekat dengan narasumber lagi. Sebelum event mulai, datang lebih awal, diskusi sama narasumber, dapatlah pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, itu
membantu, sangat membantu saya memonitoring pola kembang anak. Itu untungnya MC ya. Nah itu, ya. Udah dibayar, dapat pengalaman, dapat itu juga, makanya kenalan juga. Sangat disayangkan ketika teman-teman yang satu profesi hanya pas dibayar datang perform pulang, sayang. Gitu, manfaatin lah, karena ini akan berdampak ke depannya. Iya, gitu. benar. Kayak kemarin saya dapat kasus anak nih lagi begini, kenapa dia belum bisa ngomong di umur sekian. Ingat, oh iya kemarin pernah nih. Nah kalau anak di umur segini, kalau dia ngambek nggak bisa dibujuk apa nih? Nah, ternyata bisa. Itu sedikit berpengaruh. Jadi knowledge yang didapat harganya bukan cuma pada saat dibayar dengan rupiahnya, pengalamannya. Benar-benar. Seperti ngomong-ngomong itu. Kak, kasih yang itu kopi untung dari siap. Terima kasih loh. Pak Mali kita kalau pisang juga bisa dinikmati. Aduh. Ayo Kak Ival. Ngomong-ngomong Kak Ival ini so MC di mana aja dang? So pernah sampai ke luar pulau mungkin? Luar angkasanya ada tuh? Kalau Indonesia Timur sudah, tapi kalau ke baratnya belum pernah. Ke baratnya belum pernah. Kalau Indonesia Timurnya udah, eventnya juga sama. Udah di Indonesia Timur udah banyak. Dan itu beruntung sekali ya. Dan itu buat apa ya? Buat ini kayak motivasi aja buat teman-teman di sana. Jangan takut loh, jangan takut, jangan ragu. Yang penting kita niatannya benar-benar untuk serve klien dan tidak ada meye-meye atau hanya-hanya ya. Ya kita benar-benar fokus sama pekerjaannya, dibikin bagus, dikasih ini loh akomodasinya gratis, naik pesawat kan, naik mobil, turun sini, turun sana, naik sana, turun sini, enak, dikasih fasilitas. Saya belum pernah bisa membeli kendaraan yang mahal ya, sejenis ya di atas city car lah, tipe atau jenisnya. Tapi sudah bisa merasakan experience-nya. Naik kendaraannya, disupirin lagi. Itu kapan lagi kan? Iya, betul. Cuman bisa di dunia entertain gitu. Jalan-jalan gratis dibayar. Nah, jalan-jalan gratis dibayar pula. Itu enaknya. Bener-bener. Gitu. Udah gitu famous lagi. Terkenal. Apa kurangnya tuh? Makanya. Jadi kamu ini yang punya passion di dunia entertain, galilah dari sekarang. Sekarang. Perbanyak pertemanan, terus apa namanya? Yang penting ranahnya abaikan dulu kepentingan. Abaikan dulu kepentingan. Ayo, gimana nih? Kita mau bikin apa nih? Ayo, udah. Oke. Oke, mantap, cakep. Kapan kita running? Oh, minggu depan. Siap. Iya, benar. Gitu. Benar. Jangan begitu, jangan ditembak nih. Kan ada tuh berdasarkan pengalaman ditembak. Aduh, harus lihat ini dulu, cek ini dulu, cek ini. Aduh, kalau kebanyakan mikirnya, mikir akhirnya susah. Gitu. Jadi kita harus bergerak aja dulu. Ntar ngikut sendiri kok. Kalau nggak ngikut ya, ntar cari tahu. Loh kok duitnya kok nggak ngikut ya? Kenapa ya? Baru. Ada yang salah mungkin. Gitu ya. Kita bikin rumusan masalahnya balik lagi kayak zaman SMA. Iya kan? Ya. Makala-makala ada studi kasusnya, ada ininya, rumusan masalahnya apa, kayak gitu. Itu Ival ya. Kalau mau diterapkan, monggo. Kalau enggak, terserah. Betul, itu masukan gitu. juga buat kita guys. Ini boleh dimakan nggak? Silakan. Kak Ival ini selama nge-MC pernah nggak sih dapat kejadian-kejadian yang unik mungkin atau yang nggak bisa dilupain sampai sekarang? Ada. Sharing dong, sharing. Kalau itu ada. Jadi kalau untuk experience MC untuk nggak bisa dilupain sebenarnya bukan masalah packaging eventnya. Kalau kejadian itu lucunya tuh banyak. Ada yang dari Jakarta, ya oke, dia Jakarta ya. Sampai sini, mana MC-nya? Briefing. Ntar lu gini-gini ya, gini. Terus kita kan dari lokal harus kasih masukan dong. Karena kita yang tahu daerah kita nih, rumah kita tahu nih. Kasih tahu, bang, nggak bisa nih, harus gini. Oh, lu juga nggak tahu kok gini-gini. Kalau bahasa sininya panah enteng. Oke, saya menerima itu, nggak apa-apa. Akhirnya apa? Eventnya kan zong. Eventnya zong di ini klien bilang lah itu kan MC-nya udah kasih tahu, udah kasih masukan, kenapa nggak dengerin? Nah, itu yang kebanyakan terjadi. Ketemu IO yang pandang enteng seperti itu ke anak-anak daerah. Di sini banyak kok kayak apa namanya? Kapasitasnya tuh bagus-bagus, banyak banget, serius. Ketemu teman-teman semua banyak banget yang kaliber lah istilahnya. Dari segi IO-nya, vendornya, talentnya, semua kaliber kok. Hanya tinggal permasalahan bahasa aja. Cara penyampaian mereka sebagai mother IO ke teman-teman talent di sini yang nggak nyambung, akhirnya koslet seperti itu. Terus pengalaman yang paling seru tuh, gue berantem sama panitia. Oh ya, gimana tuh ceritanya? Jambak-jambakan? Kebetulan enggak, kita sentil-sentilan. Sentil-sentilan.
sama cubit-cubit. Ih, marah. Keluar tuh asli. Keluar tuh asli. Kayak gitu, lebih ke situ sih. Jadi ada satu momen ini kocak banget, ada event pariwisata di kawasan ya. Waktu itu gue MC dan di situ jelas ya tertulis di skripnya MC VO atau voice over. Otomatis kita kan nggak in frame ya, kita nggak on stage kan. Jadi kita di belakang lagi. Oke, selamat malam buat para pengunjung kawasan. Ya kita lagi ada di event ini ya gimana ya, misalnya sama Rachel. Gimana nih Rachel? Malam hari ini, oh iya ya siapa segala macam. Udah, habis ngomong, matiin mic, tiba-tiba saya sebutnya si X ya. Nah si kampret ini datang tiba-tiba langsung bilang, bayar mahal MC cuman duduk. Wih naik dong guys. Bayar mahal MC cuman duduk ya. Si kampret ini nggak tahu siapa kan. Tiba-tiba dia muter jalan, gue ngobrol lagi, VO lagi. Segmen keduanya di rundown VO lagi. Udah si tandem gue waktu itu bilang, udah tenang aja Val, tenang. Oh ya udah. Oke, nah gini bla 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 bla. Udah. Lu itu dibayar, harusnya di depan sana. Aduh, Pak, Bapak siapa nih? Gitu kan. Bapak siapa nih? Oh, gue panitia gini. Pak, sorry ya. Gue hanya mengenal stage manager gitu. Gue nggak mengenal Bapak gitu. Kalau ada tambahan, ada apa, ke stage manager dulu, baru ke gue, ke talent. Biar nggak jomplang kan informasinya. Nggak mau dia gini-gini. Gue juga nggak mau. Gue bilang sama Io-nya. Gue nggak mau MC. Kalau masih ada Bapak itu. Marah aja udah gini. Nah, sekarang gimana coba? Kita udah sesuai kan, beda kalau di situ harus on stage, kitanya nggak on stage, nah itu beda cerita. Jadi kan, akhirnya gue bilang, Pak, Bapak tahu VO nggak? Oh, kalian harus tetap on stage. Bapak tahu VO nggak? Gontok-gontokan di situ. Udah akhirnya diamanin sama panitia, ternyata dia cuma pengisi acara juga, main keyboard. Kan lucu kan? Jadi akhirnya gimana tuh? Akhirnya dia diungsikan. Kayaknya yang disepak kan? Iya, diusir dari venue gitu. Kalau nggak jalan, gue nggak MC. Iya kan? Ya masalah itu, kalau misalnya dari kita sebagai talent tidak sesuai dengan rundown, skrip segala macam, wajar kita ditegur untuk kepentingan bersama kan. Tapi kalau kita udah sesuai terus disalah-salahin, gimana perasaan? Iya makanya, gede juga makanya. Dapat binci kan? Dapat binci, jadi langsung baku cubit. Baku cubit. Terus siapa yang biru ini kau? Usir dia dari sini. Tapi asli. langsung diusir ya udah, acara berjalan, klien aman, dari Kementerian Pariwisata juga aman, udah nggak ada masalah. Dan mereka nggak tahu kita cekcok di situ loh. Oh, cocoknya di mana ya? WC atau di mana? Sebelah toilet memang sih. Enggak. Backstage, kita di backstage. Karena kan VO kan, MC-nya talentnya jangan dulu tampil dong. Seperti itu. Nah, kalau kayak misalnya pengalaman dibayarnya cuma secuil, ngerti kan maksudnya secuil, pernah nggak sih? Kayak misalnya nih udah prepare lama banget, lama banget, terus tiba-tiba secuil. Di mana dan siapa pelakunya? Curahkan di sini. Jadi itu gini, waktu itu dia nggak tahu ya, lupa dia orang Manado ke Jakarta terus balik lagi, apa dari Jakarta ke Manado ya. Dia salah satu komunitas anak motor. Ini di Manado nih? Di Manado. Waktu itu ada event di salah satu tempat indoor juga. Oke. Gedung mall yang nggak jadi. Ya udah tau lah di mana kalau gedung mall yang nggak jadi terus dipakai. Iya itu. Area Boulevard. Oke. Di situ gue diinformasiin, bro, ntar lu MC, budget lo sehari 1,5 juta, lu event 2 hari ya. Itu 2000 berapa ya? 2017 apa 18? Sekitar enggak deh, 2014, 13-14. Ntar lu MC di situ, kita ada event komunitas, lomba mobil segala macam. Nanti jurinya di Jakarta, apalah dress begitulah buat otomotif. Oke, siap. Briefnya mana, skripnya mana? Gue cuma punya rundown. Ya udah, gue kembangin, riset segala macam, pelajarin, udah oke. Begitu event udah beres, eventnya udah sukses, tiba-tiba, bro, nanti gue kabarin lagi ya gini. Ini gimana ini? Ini gimana ini? Gue belum dibayar loh. Langsung 2 hari loh. 2 hari loh ini. Besoknya mati loh infonya. Anjay, terus. Nah, itu 2013. Terus ketemu lagi di 2016 apa 17 ketemu lagi. Tunggu komentar. Jadi yang 2013 ini benar-benar nggak ada. Nggak dibayar. Sama sekali nggak dibayar. Sama sekali nggak dibayar. Sama sekali nggak ada pihak sama sekali nggak ada sama sekali. Terus. Sama sekali, udah kan? Tiba-tiba 2016-17 dia balik lagi, bro. Ntar gua ada event lagi. Si anjing balik lagi ke sini. Bayar dulu ya kemarin, bos. Kita capek kan. Terus dia bilang, udah nanti tenang, gua gini. Ya, udahlah.
daripada mau diperpanjang juga udah lewat 2-3 tahun, udah susut juga, ya kan? Duit itu udah istilahnya udah susut lah kalau ibarat benda ya. Ya udah mau gimana? Itu pengalamannya nggak dibayar. Sisanya terbayar walaupun terminnya memang lama karena itu dibicarakan di awal. Ntar kita paymentnya 1 minggu kemudian lah. Oh ya, it's okay. Yang penting diomongin di depan kan, agreement di depan seperti itu. Lika-liku jadi seorang MC nih ya. Dong, harus tapi dong. Tetap kita harus siap nggak siap sih, ya kan? Ya balik lagi ya. Gitu. Kita ini sebenarnya lagi berbisnis, tapi versi bisnis kita jasa, bukan versi barang. Kalau barang ketahuan nih untung ruginya mana. Kalau jasa, nah disitulah untung ruginya. Kadang kita udah capek, bayarannya kecil. Atau kadang kita udah profesional banget, ya kan, udah well prepare banget, ternyata balik lagi bayarannya juga kecil. Yang nggak disebutin di awal, main transfer aja atau main kasih amplop doang, udah gitu amplopnya sobek lagi. Udah sering, yang begitu udah sering. Tapi kalau misalnya kita lakuin ini passion kan, ini jadi passion kan ini di dunia seni. Mau bayarannya kecil, kalau buat kita ya nggak tahu ya buat Kak Ival, kalau buat Rachel mau bayarannya kecil pun selagi pekerjaannya kita suka, kita cinta kayak Kak Ival bilang tadi, bisa nikmatin. Benar. Akhirnya enjoy aja. Jadi enjoy aja karena gini, saya udah bangun mindset itu, aja ya, aja mindset. Ada mau panas ulang. udah bangun mindsetnya, artinya gini. Event ini kalau misalnya budgetnya kecil, paling nggak gue dapat experience-nya di sini. Atau nggak, gue dapat kontak person baru di sini. Linknya dapat baru lagi, gitu. Nggak apa-apa, gue tetap all out dan terbukti banyak yang suka. Nah akhirnya dari basic, kan kalau menurut sejarahnya Iva mulai dari ngeband, awal mula ngeband, terus ada satu kejadian lucu nih, kenapa mau jadi MC. Jadi waktu colok kah atau gimana? Enggak, sebenarnya kita udah MC, udah event-event di mall-mall 2007-2008, tiba-tiba, 2009. Di 2009 itu dapat satu momen, CEO Manado ngajak MC. Nah, di hari hanya MC-nya nggak dateng. MC-nya nggak datang, serius. MC-nya nggak datang, dan yang terjadi adalah, Val, udah, lu kan dari tadi gue lihat ngobrol ya. Kan biasa gitu, anggapin dia lagi di kafe. Oke, para pengunjung mall, jangan lupa kita lagi di event ini expo, ada promo-promo menarik. Oke, lagu berikut kata MC ini rundown. Wih, serius rundown deh. Mau apa MC? Tapi nggak bisa di situ, di tempat duduk. Udah tempat duduk aja, penting lu ngomong. Wow, detik itu juga langsung detik itu ditunjuk, dan tiba-tiba pada saat payment dikasihnya dua amplop band sama amplop MC. Wah, double ya. Enak nih. Wah, double nih. Sikat. Nah, dari situ mulai dari budget start awal 250.000 MC. Dari 250.000 per day gitu. Buka mall sampai tutup mall. 250.000. Berarti kalau bahasa gobloknya 11 ketemu 9. Karena 10 baru buka, baru woro-woro, 11 mulai opening, bla 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 bla, tutup jam 9. Karena dulu awal mulanya dari beberapa finance ya. Mereka lagi promo-promo produk. Habis itu udah kayak enak nih. Jadi dari 250 sampai sekarang paling minimal 2.500.000 nolnya tambah sedikit ya. Cuma udah jarang. MC kan udah banyak, ada Reza, ada Tasya. Guru besar. Udah banyak. Mesti banyak. Udah banyak. Untuk mau bertap kapan-kapan, Kak? Sering-sering main ke sini, Kak. Orang sharing ilmu begitu. Iya dong. Sharing bisa juga loh orang kayak apa? Regenerasi dang. Supaya Kak Ival pe ilmu-ilmu transfer ke maripata orang dang yang simpang-simpang. Sebenarnya kalau mau minta ngasih kayak seminar kayak apa, saya bukan tipikal orang yang suka seperti itu. Mending orang nongkrong bercerita, baku ambur ilmu, better daripada kita berdiri, pesan tadi slide 1 ya, slide 2, next, bagaimana, paham mas, sepakat, udah. Gue bukan tipikal seperti itu. Mending nongkrong, ya istilah versi rumah kopi lah. Itu lebih enak juga ngobrolnya. Benar. Kan nggak ada salahnya juga transfer. Kalau pengalaman Ival dipakai silahkan, kalau enggak ya udah. Oke lah kalau gitu. Tidak ada rugi di kedua belah pihak kan? Iombeks. Makanya seperti itu. Kak Ival, kita pengen nanya nih, kalau dari Kak Ival sendiri, menurut Kak Ival nih yang seorang
Apa sih? Seorang apa? Saya seorang yang biasa aja. Merendah terus toh. Seorang yang B aja gitu. Oke, dari seorang yang B aja. Oke. Nyanda lah. Dari seorang Ival Masloman melihat perkembangan zaman yang semakin ya maksudnya bukan berita-berita ini dong. Background ya, nggak bisa lepas ya. Oke. Melihat teknologi yang semakin canggih nih. Apalagi anak-anak milenial kan sekarang sudah terlepas dari TikTok, sudah terlepas dari apa nih segala macam nih game-game, YouTube segala macam, punya teknologi lah semakin maju. Kalau menurut Kak Ival nih, inovasi apa nih kira-kira yang cocok untuk kita bikin di zaman sekarang? Teknologinya iya, COVID-nya juga iya. Inovasi apa nih kira-kira yang kalau inovasi sebenarnya tidak terlalu besar ya. Jadi lebih kepada kesiapan kita untuk menyikapi hal ini. Gitu. Sama yang tadi, kesiapannya adalah mental, kemudian kesiapan untuk penyesuaian dengan hal-hal yang baru. Sebenarnya COVID itu hanya packaging atau kulit ceritanya ya. Kalau orang mau tarik gampang DP contoh dia untuk dianalogikan, contoh anak-anak yang nintau makan rica. Anak-anak nintau makan rica, dibiasakan makan rica, maka rica akan biasa aja rasanya kan. Awal-awal COVID pun demikian. Ketika COVID datang, semua nggak tahu COVID ini apa nih gitu. Dari mana asalnya? Apakah propaganda kah? Apakah bisnis kah? Don't care gitu loh. Tapi mereka lebih fokus di sini, dan kesiapannya apa? Mental belum siap. Tapi coba kalau sekarang tanya ke perawat, gimana cara menyikapi COVID? Ini Bu, jadi Ibu begini, nanti banyak-banyak bantuin doa nih Bu. Oke, sudah. Lebih santuy dibandingkan yang awal-awal waktu pandemi. Aduh, iya Bu, jadi Ibu begini nanti boleh langsung cuma lapor ke sini. Lebih panikan kan, karena tidak bisa menerima kebiasaan. Sekarang kebiasaan barunya banyak. Banyak banget, dari segi prokesnya banyak. Yang pakai masker, hand sanitizer, yang tadinya apa sih masker, apa sih hand sanitizer. Sekarang udah kayak masker ya kurang ya, sanitizer kurang ya, kayak gitu. Nah, dari segi teknologi pun sama. Orang zaman sekarang kalau mau bilang kayak orang dua nih, beda umur lumayan nih, beda generasi, ya kan. Ival mau bilang, Cel kayak pengalaman main TikTok, biasa aja. Tapi menurut Rachel itu oke. Itu nggak bisa ya, berarti di sini harus menyesuaikan ke sini. Nggak bisa dong mau ajak mundur, ini Rachel yang harus menyesuaikan ke sini, seperti itu nggak bisa. Kita yang harus ngejar, yang udah tua-tua ini yang harus mengejar gitu, menyikapinya seperti itu. Betul. Dan di kondisi kayak sekarang nggak ada kan orang-orang malas nih, orang-orang mendang-mending nih. Sekarang justru di kondisi pandemi dorang baking dan jadi dorang alasan untuk ndak berkarya. Iya kan, malas-malasan di rumah, so jadi Tuhan so tua-tua dongkor di koi. Tapi kan itu ndak menutup, pandemi kan nggak menutup orang jalan untuk berkarya. Iya nggak sih? Ya benar. Cuman kan kita harus memilihnya dua nih. Yang pertama murni bener-bener dia kaum rebahan, ya kan. Yang kedua ya dia walaupun rebahan tapi masih bisa rebahin. Bingung kan lu? Rebahan-rebahin. Jadi maksudnya, jadi walaupun dia rebahan tapi dia masih do something gitu. Karya kan sekarang kalau bicara karya ya, bicara karya bukan berarti harus mulai dari nol. Karya sekarang lu cover lagu itu karya. Lu arrangement lagu orang itu karya. Lu mencoba makanan orang udah jadi, kayak ini pisang gorengnya udah jadi, lu tambahin coklat itu karya. Bikin dance di TikTok lah karya itu. Nah makanya walaupun kita koreonya udah ada, kita bikin yang baru tapi agak kayak ekspresinya kayak gitu. Ya kan? Iya benar. Nah kayak gitu kan. Jadi bukan halangan untuk kita nggak berkarya kan? Jangan sampai mengkotak-kotakan karya. Itu yang Ival bilang tadi. Jangan sampai ada masalah yang lebih dulu lahir, yang mengerti bakunya karya seperti apa, ngotot harus. Kalian tuh harus ngikutin karya yang begini loh. Kalian harus bikin lagu, harus bikin properti, harus bikin semuanya dari nol. Nggak gitu juga, menurut Ivan ya. Betul, iya, setuju. Karena kalau mau disamain seperti itu nggak akan masuk. Iya, setuju. Musik ya, musik apalagi yang paling kentara sekali tuh musik perkembangannya. Versi zaman sekarang. Kalau dulu liriknya biasanya di YouTube kan, liriknya dulu tuh lebih mengena begini. Setelah dicek dia orang 90-an 2000-an awal. Ya beda kan sama anak-anak versi kelahiran BTS zaman sekarang kan. Yaitu Blackpink kayak gitu. Beda. Lebih banyak dimake-make mar. Ival sempat ke Koreaan ya. Bukan ke Koreanya, ke Koreaan. K-popers dan ini. K-popers 2009.
BTS lagu tahu? Oh, BTS enggak, tapi Oh, jangan apa tanya seputar Girls' Generation ya. Coba dong DPD. BC tahu DPD? Personilnya ya, itu ada personil. 9 orang. Tahu siapa aja? Gitu. Ada Taeyeon, ada Yuna, ada Tiffany Huang, Tuh, ada kalau Wonmyung kita ya perempuan. kan. Terus ada ada Sohyun, ada Suyong ya kan. Ada Hyoyeon yang datang ke Indonesia. Tuh, zamannya era Produser bilang agak-agak kata Oh, enggak. Aduh. emang. Ya, Mengaku dia. dari segi musik Korea aja atau Korean style juga kan berbeda. Kalau zamannya itu mereka larinya sendiri-sendiri. Ini lihat kita coba lihat sistem penyesuaian ya. Di Korea. Super Junior lahir. Kemudian Girls' Generation lahir dari entertainment yang sama, ya kan? Terus masuk ke versi sekarang, ada Blackpink, ada banyak banget, ada BTS yang Ival cuma tahu 2. Tapi mereka sekarang kolaborasi. Blackpink sama Nicki Minaj. Iya. Ice Cream Collab-collab. Challenge. Ah, kan Iya, itu. Yang back. Super Junior lagi. BTS sama Coldplay. Mereka aja kolaborasi loh, menyesuaikan dengan zaman gitu loh. Betul. Jadi sekarang intinya bukan masalah inovasi apa, tapi siap nggak kita menyesuaikan sebagai orang yang lebih dulu lahir. Mengikuti zaman. Nah, jangan itu. sampai ketinggalan. Jangan sampai Ya, ketinggalan. Lu nggak bakal kalah, cuman ada ketinggalan. Ketinggalan. Gitu. Supaya nggak ketinggalan, orang mesti Menyesuaikan. menyesuaikan. Baik lagi. Dibolak-balik loh. Kak Ival, ini mau bertanya serius. Bukan bertanya sih, mau minta saran ini dari seorang Ival Masloman. Oke. Bukan saran juga sih, maksudnya ada mungkin dari Ival Masloman pribadi yang ingin disampaikan kepada pemerintah Sulawesi Utara untuk dapat memperhatikan lebih lagi. Apa yang mau diperhatiin? Apaan? Ada nggak sih saran atau kayak solusi begitu untuk pemerintah untuk dunia seni di Sulawesi Utara? Kayak mungkin ininya yang harus ditambahin, ini harus dikurangin. Oke. Kalau untuk dari sisi mengkerucut ke seni ya, untuk mengkerucut ke seni memang terlalu besar dan terlalu luas. Jadi kalau saya untuk pemerintahan sendiri yang ada sekarang itu udah magnet buat kita sebagai pelaku industri seni harusnya berbangga. Kenapa bilang berbangga? Pertama, Likupang dijadikan destinasi kawasan ekonomi khusus. Terbukti pelaku industri event dan pelaku industri seni ada di sana. Ya. Bener kan? Benar. Dari tahun 2020 sampai sekarang berapa banyak event yang terjadi di Likupang? Oh, sudah hitung. Banyak kan? Itu kan salah satu bentuk untuk memfasilitasi kita. Jangan mengkerucut lagi. Itu balik lagi yang Ival bilang. Jangan hanya mengkerucut bahwa mereka harus benar-benar menjurus memperhatikan seninya. Mereka kasih wadah, sisanya ya kita atur. Berarti Seperti balik itu. lagi kepada pelaku seninya Pelaku seninya. Jadi pelaku seni juga harus bisa menerima dan legowo gitu loh. Ini bukan zaman versi orde lama, lu minta itu yang akan disetujui. Gua minta harusnya kopi. Enggak. Kalau sistem sekarang, lu minta kopi, dikasih pemerintah apa? Biji kopi. Tinggal cari alat bikinnya apa, ininya apa. Ya, kita harus mikir gitu. Nggak jadi, karena kalau semuanya serba begini ke pemerintah, ya pemerintah juga nggak mungkin akan memberikan semuanya. Sekarang ya, dibalik nih, orang yang berkata, oh pemerintah tuh harus bikin ini. Sekarang, coba dia duduk di pemerintahan, bisa nggak dia bikin? Itu Iya juga. Iya juga kan, terlepas dari masalah yang lain ya, terlepas dari yang lain. Kita bicara koridor lurus aja. Jangan belok sedikit ya. Jangan kiri, jangan kanan, lurus aja dulu. Udah, kayak gitu. Jadi yang perlu dilakuin pemerintah sekarang, perbanyak lagi, gali lagi potensi pariwisata, destinasi, agar supaya semua semakin luar biasa di sini. Tomohon nih ya, Minahasa udah mulai eksplor di Likupang dengan kawasan ekonomi khusus. Tomohon bikin juga magnet yang lain. Bikin magnet apa? Perbanyak tempat-tempat nongkrong, ya kan? Atau Minahasa tempat-tempat nongkrong dengan view-view yang menarik. Kayak yang ada sekarang. Padias Kimiu, ya kan? Seperti itu dong. Tali Pak tadi mesti bagus-bagus. Ada DP bos ini Padis Kimu. DP bos langsung nilai. Aduh bagaimana ini? Makanya kan sengaja hostnya kan di sini, ya kan? Biar dipandu lah, ya. Dipandu gitu. Ini memang luar biasa sekali nih tampak kalau mau lihat dari sudut sekarang ya. manapun. Betul? Ini kalau kita mau tanya offline kepada owner ya, ya kan? Kenapa buat ini? Ya karena berharap dengan
Likupang ini, dengan terbukanya Likupang, pandemi berubah jadi endemi, semua masuk ke sini, ya kan? Bisa nih, kita bisa dapat nih pola yang dari Likupang bisa kita giring ke sini. Kita menawarkan view yang berbeda, experience yang berbeda. That's why di Tomohon sekarang kan menjamur juga. Beberapa tempat, ya kan? Tempat nongkrong dengan konsep yang berbeda-beda. Seperti itu. Kalau bukan dari Likupangnya yang menjadi magnet. Betul juga sih. Tambah lagi, gali lagi. Di Mitra juga sekarang udah ada tempat baru. Di Minsel, di Minut, apalagi banyak sekarang tempat-tempat baru. Itu juga capek mau keliling tiba-tiba di rumah. Torang mau kemari? Kemana itu? Ada tuh di sini. Aduh. 2 minggu kemudian, ini ada tempat baru ini. Aduh, gimana lagi itu? Sedikit baru, iya betul. Kalau menurut Kak Ivaldang, Padis Kimowu ini mantap, Jo. DP dari segi sudut manapun ini mantap. Bener lah. Pelayannya, makanannya, kopinya. Iya. Bagus. Ya pasti mantap. TOP begitu lah. TOP begitu lah biar panjang kan. Kalau tujuannya panjang mah iya. Iya makanya dong. Bisa jadi host juga kali. Iya makanya. Betul. Ini kan biar kalau tujuannya biar panjang, ini tempat recommended banget nih guys. Jadi buat kamu nih yang mau nongkrong di sini, view-nya menarik seperti itu. Jaringan juga oke. Itu yang paling penting. Tempat sekarang itu harus sinkron sama jaringan, bukan sama view sebenarnya. Iya sih betul. Update story benar. Spot Instagramable-nya banyak nih. Betul. Ya seperti itu. Boleh jadi pipa jilat kok. Iya. Siapa tahu ke depan nih bisa bikin ada sesi TikTokers apa itu, ada apa dia skimming gitu. MC-nya, Ival MC-nya begitu toh? Nggak harus Ival juga sih. Udah nggak terlalu terkenal soalnya. Maunya apa? Udah di belakang layar sekarang banyaknya. Maunya produser. Boleh. Oke lah kalau gitu. Aduh. Ival Mas lo. Ya, thank you. Untuk sharingnya, jangan bosen-bosen. Enggak dong. Besok orang ngopi lagi. Boleh. Lagi dan siapa tahu besok orang dua yang satu friend. Oh iya. Batandem gua. Yang penting bukan berbagi. Orang mesti bikin lagu ini Perkimowo. Yang Oh. foto di Sabalain. Mbak tenang. Nanti kita jahit di background aja. Iya, Karena kalau tampil-tampil lagi, udahlah. Cukuplah, saya bukan gitaris. Oke. Iya, nanti kita bikin background sendiri aja biar jadi ciri khasnya channel YouTube ini. Kimowo Channel. Apa nama channel? Kimowo Channel. Kimowo Channel. Itu jangan lupa guys untuk subscribe, apalagi like, komen, comment, jangan lupa share juga. Oh pasti dong, pasti. Iya, oke. Share, kasih komentar-komentar yang positif, yang membangun gitu, biar semua makin luar biasa. Jangan lupa nih guys, subscribe tuh gratis. Iya. MC-nya gue apa dia sih? Hostnya gue apa dia sih? Pokoknya dong, semua bukan kita Oh iya. Bener. Oke lah kalau begitu terus sudah itu sudah tergantikan. Thank you so much Kak Ivan. Oke, terima kasih semua. Tetap sehat, tetap semangat. Bye. Bahaya ini guys. Oke. Berapa? Ya kesiang. Ya.